Selanjutnya kita akan membahas analisis frekuensi respon ya. Analisis frekuensi respon yang selanjutnya. Jadi kalau yang lalu kita sudah membahas tools frekuensi respon analisis yaitu dengan menggunakan Bode diagram. Di sini kita akan membahas plot yang juga sering banyak digunakan ya dalam frekuensi domain analisis gitu ya, yaitu Nyquist plot. Nyquist plot ini ya, ini sejarahnya ya, singkat saja ditemukan oleh seseorang yang namanya Nyquist yang bekerja di Bell Laboratories gitu ya, itu di US, dan dia menemukan bahwa dia merumuskan dia atau mendefinisikan Nyquist plot itu merupakan salah satu cara gitu ya untuk memplot frekuensi respon gitu ya untuk sistem linear ya, selain yang tadi kita sudah bahas ya, Bode dan selain Bode plot ya. Bode plot itu yang sudah kita pelajari gitu ya, kita dalam Bode plot menggunakan frekuensi gitu ya di sumbu X ya atau di sumbu horizontal dan menggunakan dua plot yang terpisah gitu ya, yang bisa mendisplay amplitude dan juga phase dari frekuensi respon. Itu yang sudah kita pelajari di pertemuan yang lalu ya. Sedangkan kalau Nyquist plot gitu ya, dia mendisplay kedua-duanya gitu ya, amplitude dan phase angle gitu ya, pada single plot ya, dan dia menggunakan frekuensi sebagai parameter dalam plot tersebut. Jadi sebenarnya Nyquist plot ini mirip gitu ya dengan Bode plot, cuma cara mendeskripsikannya gitu ya itu berbeda ya. Kalau di sini Nyquist plot itu memplot amplitude dan phase angle itu dalam single plot dan menggunakan frekuensi sebagai parameternya. Dan kelebihan Nyquist plot ini gitu ya, dia memiliki properties bahwa kita bisa menentukan sistem tersebut stabil atau tidak ya, stable or unstable. Dan Nyquist plot ini ya merupakan jenis polar plot gitu ya, dari frekuensi respon analisis gitu ya, atau fungsi respon frekuensi dari suatu sistem linear ya. Jadi sebenarnya gitu ya, Nyquist plot ini merupakan plot dari transfer function G fungsi S gitu ya, dengan kita substitusi gitu ya, S-nya itu sama dengan J omega ya. J-nya itu akar min 1 ya, bilangan kompleks, dan omega itu frekuensi. Jadi kita ingin memplot G fungsi dari S atau G J omega ya. Dan kita ketahui bahwa G fungsi J omega ini merupakan bilangan kompleks ya, bilangan kompleks untuk fungsi atau untuk parameternya itu frekuensi omega ya. Jadi hasil plotnya merupakan plot bilangan kompleks ya. Bilangan kompleks fungsi J omega ini gitu ya, tergantung pada frekuensi. Jadi frekuensi ini merupakan parameter gitu ya yang kita gunakan dalam memplot Nyquist plot ini ya. Jadi kita memplot gitu ya bagian imajiner dari J omega gitu ya versus bagian real gitu ya dari J omega, karena kita ketahui bahwa G fungsi J omega merupakan bilangan kompleks, dan kalau itu merupakan bilangan kompleks berarti kita bisa pisah gitu ya, kita bisa split bilangan kompleks itu menjadi bagian yang real dan bagian yang imajiner. Ini langkah-langkahnya gitu ya untuk memplot polar plot dari frekuensi respon gitu ya. Jadi setelah kita ketahui fungsi G J omega-nya gitu dari suatu fungsi GS yang telah diberikan gitu ya, kita berusaha memplot gitu ya G J omega ini dengan fungsi frekuensi atau parameternya frekuensi dari omega-nya itu gitu, dari 0 sampai tak hingga ya. Dan ini ada beberapa poin atau titik-titik penting gitu ya yang harus kita lokalisir gitu ya, harus kita posisikan di grafik gitu ya, sebelum kita memplot Nyquist plot. Yang pertama, start dari plotnya saat omega sama dengan 0 ya. Dan plot tersebut mesti berakhir pada saat omeganya itu tak hingga atau infinity ya. Kita lihat ya plot itu Nyquist plot itu di mana dia memotong sumbu
real, yaitu gitu ya, bagian imajiner dari GJ omega sama dengan 0. Dan satu lagi, di mana gitu ya, titik potong gitu ya, plot tersebut terhadap sumbu imajiner, yaitu saat bagian real GJ omeganya sama dengan 0. Sekarang kita lihat contoh yang sederhana ya. Kita ingin memplot Nyquist plot atau polar plot dari integrator ya. Integrator itu GS-nya sama dengan 1/S ya. Sekarang kita substitusi S sama dengan J omega ya. Jadi fungsi G J omega sama dengan 1/J omega. Jadi kita bisa dapatkan minus J per omega. Jadi ini 1/J omega dikalikan saja J per J ya. Dikalikan J per J, di bagian penyebut akan didapatkan J kuadrat. Dan J kuadrat itu minus 1 ya. Jadi kita bisa dapatkan GJ omega itu minus J per omega ya. Sekarang kita lihat ya, untuk magnitude dari GJ omega itu sama dengan 1 omega ya. Jelas? Dan phase-nya GJ omega itu dinyatakan dengan V, itu sudutnya minus 90 derajat. Minus 90 derajat ya, itu didapatkan dari tangen inverse dari min 1 per 0 ya. Kita dapatkan phase-nya yaitu minus 90 derajat ya. Kalau di pertemuan yang lalu kita bisa gambarkan border plotnya sebagai berikut ya, magnitude dan phase. Nah kalau di polar plot gitu ya, sekarang kita lihat ya, sumbu X itu merupakan bagian real dari G J omega. Bagian real dari G J omega itu 0. Karena di sini bilangan kompleksnya hanya mengandung suku yang imajiner saja ya. Jadi ini artinya 0 kurang J per omega. Jadi bagian realnya itu 0. Berarti plot tersebut gitu ya, harus melalui 0 ya. Harus melalui sumbu R GJ omega sama dengan 0 ya. Sekarang kita lihat bagian sumbu yang vertikal, yaitu bagian imajiner dari GJ omega, yaitu minus 1 omega ya. Nah, sekarang kita mulai, kalau misalkan kita mulai dari 0 gitu, jadi kita bisa plot gitu ya. Ini kita bisa gambarkan gitu ya. Bagian imajiner tersebut akan sepanjang sumbu Y ini ya. Dan kita plot kalau misalkan dari 0 sampai tahingga gitu ya. 0 sampai tahingga. Berarti kalau misalkan omeganya itu tahingga, itu titik di mana gitu ya, plot tersebut berakhir. Dan itu akan berakhir di titik sama dengan 0. Di 0, 0 ini ya. Karena min J per tahingga itu 0. Ya. Jadi garis bagian imajiner gitu ya dari GJ omega itu akan bergerak kalau misalkan kita memplotnya omeganya dari 0 ke tahingga gitu ya, kita akan dapatkan plot sebagai berikut. Jadi plotnya itu yang gambar biru ini. Sekarang kita lihat contoh selanjutnya untuk fungsi alih order 1 ya. Fungsi alih order 1 diberikan GS sama dengan 1 dibagi 1 di plus ST. T-nya itu time constant ya, tetapan waktu ya. Dan di sini kita substitusi S sama dengan J omega untuk mendapatkan frekuensi respon. Jadi GJ omega sekarang menjadi 1 dibagi 1 plus J omega kali T. Ini dikalikan sekawannya ya. Saya bisa kalikan atas bawah itu dengan 1 minus J omega T dibagi 1 minus J omega T. Kamu kalikan, kita dapatkan nanti pisahkan antara bagian real dan bagian imajinernya. Dan didapatkan gitu ya, bagian magnitude dari GJ omega yaitu magnitude-nya 1 dibagi akar 1 plus omega kuadrat T kuadrat. Dan phase-nya V ya, itu minus tangen min 1 dari omega T. Sekarang kita plot. Start dari Nyquist plot yaitu saat omega sama dengan 0. Omega sama dengan 0 berarti 1 ya. Dan V-nya itu 0. Dan plot itu berakhir pada saat omeganya tahingga, atau kita substitusi ya. Omega tahingga, kita dapatkan magnitude-nya 0 dan phase-nya minus 90 derajat. Dan di bagian tengah gitu ya,
pada saat omeganya sama dengan seperti, kita dapatkan magnitude-nya itu 1/2 dan V-nya tangan min 1 dari min 1 per 1. Kita dapatkan minus 45 derajat. Ya. Dengan memodalkan itu gitu ya, kita bisa plot ya. Ini Bode plot yang kita bisa peroleh ya, yang sudah kita bahas caranya minggu yang lalu. Dan berdasarkan Bode plot tersebut gitu ya, kita bisa sekarang memplot gitu ya, polar plot yang ekivalen dengan Bode plot tersebut ya. Jadi sekarang kita mulai gitu ya, kita lihat tadi titiknya gitu ya. Tadi pada saat omeganya 0 itu magnitude-nya itu 1 gitu ya, dan sudutnya itu 0, dan pada saat omeganya itu seperti magnitude-nya itu 1/2 ya, dan sudutnya minus 45 derajat ya, dan pada saat omeganya tak hingga magnitude-nya 0 dan sudutnya minus 90 derajat. Ingat tadi polar plot itu di sumbu X merupakan bagian real ya, bagian real, dan di bagian dan sumbu Y itu bagian imajiner. Jadi tadi kita peroleh dulu gitu ya, dari bilangan GJ omega itu bagian realnya itu fungsinya seperti apa, bagian imajinernya seperti apa, dan nanti kita substitusi dia omeganya bergerak dari 0 sampai tak hingga. Dan nanti kalau misalnya kita plot bagian real dan bagian imajinernya terhadap fungsi parameternya itu omega, ya dia bergerak dari 0 sampai tak hingga, kita akan dapatkan grafik sebagai berikut. Ya, kita akan dapatkan di sini bentuknya merupakan setengah lingkaran ya, setengah lingkaran. Ya, setengah lingkaran. Ini dengan jari-jarinya itu sama dengan setengah. Ya, kita dapatkan polar plot sebagai berikut. Selanjutnya kita lihat polar plot untuk fungsi alih orde 2 gitu ya. Jadi fungsi alih orde 2 yang diberikan di sini GS sama dengan 1 dibagi 1 plus S kali ST1 dikalikan dengan 1 plus ST2. T1 dan T2 merupakan time constant ya. Kita sekarang substitusi ya S sama dengan J omega untuk mendapatkan frekuensi respon. Jadi kita ganti saja S-nya dengan J omega, kita dapatkan bentuk seperti ini. Magnitude-nya itu ini ya. Jadi ini sebenarnya kalikan terlebih dahulu gitu ya. Nanti kita pisah jadi antara bagian real dan bagian imajiner. Nanti kita akan dapatkan ini magnitude-nya, dan phase-nya itu minus tangan min 1 dari omega T1 dikurangi dengan tangan min 1 dari omega T2. Starting plotnya ya, pada saat omega sama dengan 0 itu magnitude-nya 1 ya, dan sudut phase-nya itu 0 derajat, dan plot tersebut akan berakhir ya pada saat omeganya itu tak hingga ya. Jadi dengan magnitude GJ omeganya sama dengan 0 dan sudutnya minus 180 derajat. Dan nanti gitu ya, dengan memodalkan titik-titik penting ini gitu ya, nanti kita bisa memplot pola plot dari fungsi alih di atas gitu ya, dalam bentuk seperti ini ya. Jadi ini sekali lagi kita lihat sumbu X-nya berupa bagian real dari GJ omega, sumbu Y-nya merupakan bagian imajiner dari GJ omega. Jadi dari fungsi alih di atas gitu ya, GJ omega kita pisahkan, split antara bagian real dan bagian imajinernya. Lalu masing-masing kita plot gitu ya, dengan fungsi omeganya itu bergerak dari 0 sampai tak hingga. Dan nanti akan didapatkan fungsi alih di atas gitu ya, fungsi alih orde 2 di atas memiliki polar plot atau Nyquist plot sebagai berikut. Ya, nanti akan kita Nyquist plot atau polar plot ini dengan mudah kita bisa dapatkan dengan menggunakan MATLAB ya, jadi tidak perlu secara manual seperti ini lagi. Jadi dengan menggunakan MATLAB kita akan bisa memplot Nyquist plot atau polar plotnya untuk masing-masing fungsi alih yang diberikan.